Perkenalkan, nama saya Budi Suhartono, mahasiswa S1 ITB BPSD SMKN 1 Tanjung Silor. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit memaparkan tentang komponen-komponen yang ada dalam PC ataupun CPU. Adapun komponen-komponen tersebut antara lain, yang pertama adalah motherboard, yang kedua adalah hard disk, yang ketiga adalah memori seperti ini, yang keempat adalah fan atau kipas, yang selanjutnya adalah kabel SATA, ada lagi kabel ATA, dan yang selanjutnya adalah power supply. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan fungsi-fungsi ataupun bagian dari komponen-komponen PC atau CPU yang saya ketahui. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah tempat untuk menghubungkan ataupun menyambungkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Disinilah tempat kita menghubungkan antara yang satu dengan lainnya. Di motherboard ini kita menghubungkan komponen-komponen yang ada. Fungsinya untuk menyatukan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Di sini ada berbagai macam jenis komponen-komponen yang ada, baik yang besar maupun yang kecil, maka dihubungkan ataupun disatukan dengan namanya motherboard seperti ini. Yang selanjutnya adalah prosesor yang modelnya seperti ini. Ini namanya prosesor. Fungsi utamanya adalah untuk memproses data yang akan dijalankan oleh komputer tersebut atau CPU tersebut. Prosesor ini sangat berpengaruh dalam kinerja dari komputer tersebut. Kalau boleh dibilang, prosesor ini adalah otak dari rangkaian dari CPU ataupun PC yang kita gunakan. Ini ada berbagai macam jenis, ukuran dan macamnya. Maka harus tepat dalam pemilihannya. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk adalah tempat untuk menyimpan data yang kita pakai ataupun yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah ada berbagai macam jenis ukuran yang biasa dipakai. Semua data yang kita kerjakan ataupun yang kita simpan, semuanya tersimpan dalam hard disk ini. Ini modelnya, karena ada berbagai macam hard disk yang biasa dipakai. Yang selanjutnya adalah memori. Memori adalah seperti ini. Memori ini berfungsi untuk menyimpan ataupun menjalankan dari kegiatan CPU tersebut. Memori tidak seperti biasanya dalam kamera, dalam HP. Untuk memori seperti ini, inilah dalam CPU ataupun PC. Memorinya sudah dirangkai dengan berbagai macam tersebut. Yang selanjutnya adalah fan atau kipas. Ini adalah berfungsi sebagai pendingin prosesor. Ini tampak dari atas seperti ini, tampak dari belakang seperti ini. Tampak dari belakang seperti ini tampak dari atas seperti ini. Ini adalah fan atau pendingin prosesor. Yang selanjutnya adalah kabel SATA untuk menghubungkan antara yang satu dengan motherboard dengan yang di sini tadi. Yang ini ada juga namanya kabel ATA, sama juga fungsinya untuk menghubungkan antara motherboard dengan komponen yang ada. Selain itu ada juga namanya power supply. Power supply tampak dari dalam seperti ini, kalau dari luarnya seperti ini. Inilah tempat untuk kita menancapkan power kontak yang ada, sedangkan ini untuk ke monitor yang biasa kita pakai. Dalamnya ada juga pendingin yang berfungsi sebagai pendingin dari ini. Power supply berfungsi untuk menormalkan ataupun menyeimbangkan arus. Di sini ada berbagai macam, ada 20 lebih kabel mungkin di sini. Disinilah
arus listrik yang masuk diseimbangkan ataupun dinormalkan lewat power supply seperti ini. Sedangkan ini adalah casing. Casing ini tempat untuk kita merangkai komponen-komponen yang ada agar terhindar dari tikus ataupun dari debu ataupun dari kerusakan yang lainnya. Untuk pemasangan prosesor, sedikit ingin saya sampaikan yaitu sebagai berikut. Buka dulu kait yang ada di sini. Habis itu buka kaitannya, baru kita masukkan prosesor. Prosesor ini harus kita masukkan sesuai dengan di sini. Ujung dari prosesor ini harus tepat pada depannya, karena kalau tidak maka tidak akan bisa masuk dengan pas. Habis itu kita tutup seperti ini, baru kita kunci. Yang selanjutnya adalah memori. Memori tempatnya juga sama, yaitu di motherboard di sebelah sini. Sebenarnya ini harusnya ada 2, tapi karena kita ada cuma 1, kita pasangkan 1 saja. Di sini namanya memori. Nah, disinilah tempat dari memori tersebut. Untuk yang selanjutnya, kipas posisinya tepat di atas prosesor. Posisinya di motherboard, tempatnya pas di atas prosesor seperti ini. Karena ini fungsi utamanya untuk pendingin, sebagai pendingin dari prosesor tersebut. Nah, tempatnya seperti ini. Nah, di sini ini ada kaitannya. Kaitan di sini, maka kita kunci, maka posisinya seperti ini. Untuk pemasangan dari fan atau kipas. Sedangkan untuk yang lainnya, untuk power supply, posisinya di belakang seperti ini, di casing. Nah, posisinya menghadap ke ini, posisi di luar. Kabel ini posisi di dalam, karena kabel ini yang menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sedangkan hard disk tempatnya di sini, nah di bawah nano sini. Nah, disinilah tempat dari hard disk tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.